Baik, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya mau membahas tentang soal-soal limit trigonometri. Soal-soal limit trigonometri yang sering muncul di UN, SBMPTN, SIMAK, ujian tulis, USN, dan sebagainya. Ini soal-soal tes lah ya. Oke, contohnya kita lihat di sini nomor 1. Soal SIMAK UI tahun 2013. Limit X mendekati 0, akar 1 tambatan X kurang akar 1 tambah sin X per X pangkat 3 bagi X pangkat 3. Yang pertama kita selidiki, ketika kita masukkan X-nya 0 ini ke dalam persamaan, maka atas 0, bawah juga 0. Maka limit itu 0 per 0. Maka limit ini harus kita proses dulu. Karena ada akar dikurang akar, berarti limit ini harus dikali akar sekawan. Oke, jadi akar dikurang akar kalikan dengan akar ditambah akar. Jadi 1 tambah tan X tambah 1 tambah sin X. Karena kita kali di atas seperti itu, maka kita kali juga di bawah seperti itu juga ya. Akar 1 tambah tan X tambah 1 tambah sin X. Kemudian kita lanjutkan. Berarti ini menjadi limit X mendekati 0. Nah, kalau dikalikan akar sekawan. Perkalian akar sekawan itu misalnya A min B dikali A plus B itu jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau ini A min B, A plus B berarti A kuadrat, ini kuadrat. Kalau B kuadrat akarnya jadi hilang ya. Artinya 1 tambah tan X dikurang 1 tambah sin X. Cuman hati-hati karena ini tadi berada dalam satu akar, berarti ini harus dikurung. Per X pangkat 3 kali yang ini. 1 ditambah tan X tambah 1 ditambah sin X. Oke. Terus ini menjadi limit X mendekati 0. 1 min 1. Satunya habis. Berarti tinggal tan kurang sin. Coba langsung ya. Tan itu adalah sin per cos. Satunya sudah habis, berarti sini tinggal min sin X per X pangkat 3 kali. Sekarang kita perhatikan. Akar 1 tambah tan X tambah akar 1 tambah sin X. Yang ini hanya melengkapi tadi. Yang perlu dikali itu hanya yang di atas ini. Hanya yang sekawan. Tapi yang di bawah ini tujuannya untuk melengkapi supaya perkaliannya itu seimbang. Nah, maka ini tidak membuat 0 per 0. Kalau dia tidak membuat 0 per 0, boleh langsung dimasukin aja ya. Biar jangan untuk menyingkat penulisan, jadi 1 per akar 1 tambah tan X, X-nya 0, 1 tambah tan 0 berarti 1. Ini juga 1 tambah sin X, 1 tambah sin 0 berarti 1. Oke, ini sama dengan limit X mendekati 0. Kita samain penyebut. Berarti ini jadi sin X kurang sin X cos X per cos X. Ini samain penyebut ya. Penyebutnya itu langsung turun ke bawah. Di sini ada X pangkat 3. Terus di sini ada 1 per 2. Oke, kita lanjut ke samping aja. Berarti ini sama dengan limit X mendekati 0
Terus sin X kurang sin X kali cos X. Sin X-nya coba kita keluarin. Maka sini tinggal 1 dikurang cos X. Per. Sama seperti tadi ya. Cos X yang ada di sini tidak membuat 0 per 0. Karena ketika dimasukkan X-nya 0 berarti cos 0 1. Berarti boleh langsung dimasukkan. Berarti ini langsung 1 cos 0 1. X pangkat 3 kali setengah. Sama dengan limit. Kita ubah ya. X mendekati 0. Sin X dikali 1 kurang cos X diubah. Sudah tahu ya perubahannya ya. 2 sin kuadrat setengah X per X pangkat 3 dikali setengah. Atau limit X mendekati 0. Kita pisah ya. Sin X 2 sin kuadrat setengah X. Kita pisah 2 sin setengah X, sin setengah X. Kemudian kita pasangkan di bawah itu ada X pangkat 3, berarti di sininya X, di sini X, di sini X. Jadi total yang di bawah ini X, 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 X pangkat 3. Terus di sini ada setengah. Oke, karena limit ini sudah berpasangan, sin X per X berarti 1. 2 kali sin setengah X per X berarti 2 kali setengah. Sin setengah X berarti setengah. Dikalikan dengan setengah. Kalau kita kali semua ini habis. Tapi tinggal setengah per 1, setengah kali setengah. Itu adalah seperempat. Oke, itu jawabannya. Jawabannya adalah seperempat. Bisa ya. Nomor 2, ini soal tahun 2013, ujian tulis betul. Limit X mendekati 0, 1 kurang cos pangkat 3X per X tan X sama dengan titik-titik. Ya. Oke. Langkah pertama, ini kan 1 kurang cos pangkat 3X. Ada dua cara, boleh difaktorin. Cara kedua boleh digunakan identitas. Kita pakai identitas coba. Oke, yang pertama kita ubah. Kalau dimasukkan tadi 0 ke sini 0 per 0 ya. Maka kita ubah satu ini. Satu ini berdasarkan identitas itu sama dengan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X cos pangkat 3X. Dalam identitas sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang penting sudutnya sama. Kemudian per X kali tan X. Kelupaan. Di sini ada limit X mendekati 0. Kita lanjut. Limit X mendekati 0 sin kuadrat X. Nah, di sini cos kuadrat X dengan cos pangkat 3X. Kita keluarin cos kuadrat X-nya. Sehingga di sini tinggal 1 kurang cos X. Dibagikan dengan X dikalikan dengan tan X. Lanjut, limit X mendekati 0 sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kali 1 kurang cos X ini langsung kita ubah menjadi 2 sin kuadrat X per X tan X. Karena ini penjumlahan boleh langsung kita pisah ya. Kita pisah saja. Tapi di sini per X tan X. Jadi penyebutnya sama. Sini X kali tan X. Limit karena ini sudah berpasangan tinggal kita pasangkan ya. Sin kuadrat X adalah sin X di bawah X tan X berarti di sini X, di sini tan X tambah cos kuadrat X ini karena tidak membuat 0 per 0 langsung kita masukkan aja nolnya ya, berarti 1 kali 2 sin kuadrat setengah X berarti sin setengah X
sin setengah X, di bawahnya X, di sini tan X. Oke, berarti jawabannya ini sama dengan, karena sudah berpasangan, sin X per X itu 1, sin X per tan X itu juga 1, tambah 1 kali 2 sin setengah X per X, berarti 2 dikali setengah, sin setengah X per tan X, berarti setengah juga. Ini adalah 1 ditambah setengah, jawabannya adalah 1,5 atau 3/2. Oke. Saya lanjut. Nomor 3, ini soal SBM tahun 2017. Limit X mendekati pi per 2, X kotangen kuadrat X per 1 kurang sin X. Oke, penyelesaiannya. Karena di sini X mendekati pi per 2, maka kotangen ini bisa kita rubah. Ketika sudutnya kita ubah menjadi pengurangan dari pi per 2. Karena dalam limit tidak ada kotangennya, yang ada tangen per sudut atau tangen per sin atau sebaliknya. Maka caranya begini, kita ubah dulu. Maka kita ingat rumus trigonometri, kotangen X itu sama aja dengan tangen 90 kurang X. Sin X itu sama aja dengan kosinus 90 atau pi per 2 dikurang X. Kosinus X sin pi per 2 dikurang X. Oke, berarti ini bisa kita rubah menjadi limit X mendekati pi per 2. X dikali kotangen pada X. Kotangen X tadi ini. Nah, berarti kita ubah menjadi tan pi per 2 dikurang X. Jadi kotangen berubah menjadi tan. Kemudian kuadrat bagi, di bawah juga kita rubah 1 dikurang sin X. Sin X itu adalah cos pi per 2 kurang X. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini, X mendekati pi per 2. Ketika pi per 2 kita masukkan ke dalam tan, itu membuat 0. Karena pi per 2 dikurang X. Jadinya tan itu ada 0 ya. Begitu juga di bawah. Cuman di bawah ada 1 kurang cos. Kita rubah. Jadinya limit X tan kuadrat pi per 2 dikurang X. Nah, ini betah 1 kurang cos itu jadinya 2 sin kuadrat setengah dari sudutnya pi per 2 dikurang X. X-nya mendekati pi per 2. Lanjut. Sekarang kita tinggal pasang-pasang. Jadi limit X mendekati pi per 2. Di sini ada X. Terus di sini tan kuadrat. Berarti tan pi per 2 dikurang X dikali tan pi per 2 dikurang X. Kemudian kita pasangin di bawah ada 2 sin kuadrat. Berarti 2 dikali sin setengah pi per 2 dikurang X sin setengah pi per 2 dikurang X. Jadi kalau kita lihat sudutnya sudah sama, pi per 2 kurang X, tan per sin. Maka ini tinggal kita buat jawaban ya. X-nya mendekati pi per 2, berarti ini pi per 2 kali. Yang ini tan per sin sudutnya sudah sama, berarti 1 per. Di bawah itu 2 kali setengah kali. Yang ini 1 per setengah. Nah, kita perhatikan ini habis. Setengah dengan 2 sama-sama 2 juga habis. Maka tinggallah jawabannya pi. Bisa ya.
Oke, itu 3 soal, nanti menyusul soal berikutnya. Mudah-mudahan soal ini, pembahasan ini bisa membantu buat adik-adik yang mempersiapkan diri untuk menghadapi soal-soal masuk perguruan tinggi yang berhubungan dengan geometri, ekonometri. Oke, nantikan video selanjutnya. Terima kasih.